Sahabat guru hebat, kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat yang telah menantikan cukup lama bagaimana kriteria laporan penelitian tindakan sekolah memenuhi penilaian angka kredit 4,00. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu kepada sahabat guru hebat, sekaligus memandu untuk melakukan checklist kelengkapan laporan penelitian tindakan sekolah sebelum dikirim ke Sekretariat Penetapan Angka Kredit sebagai publikasi ilmiah. Nah, sahabat guru hebat semua, tentu ciri utama dari penelitian tindakan sekolah itu adalah satu, menemukan masalah sekaligus terlibat di dalam menyelesaikan masalah. Ini poin pentingnya. Subjek penelitian adalah guru, kalau PTK adalah siswa, sedangkan kalau PTS itu adalah guru, bisa juga kepala sekolah kalau pelakunya adalah pengawas, dan juga berasal dari tenaga kependidikan. Peneliti terlibat dalam suatu tindakan yang nyata sebagai inovasi pembelajaran, dilakukan oleh kepala sekolah dan bisa juga oleh pengawas pembina. Nah, tentu adanya program yang penting dilakukan itu dalam tindakan setiap siklus, dan juga adanya instrumen yang digunakan. Contoh hasil pekerjaan berupa RPP guru, kalau itu adalah fokusnya ke RPP, lalu soal ujian sekolah bisa juga sebagai outputnya, model pembelajaran, hasil supervisi, dan juga penyempurnaan buku 1 KTSP di satuan pendidikan. Nah, tahapan dari penelitian tindakan sekolah itu ada beberapa. Yang pertama, dimulai dengan mengidentifikasi masalah nyata di sekolah yang mendesak untuk dicari cara untuk memperbaiki permasalahan di sekolah. Dirancang sama melalui 2 siklus. Masing-masing siklus ada 2 kali pertemuan, yaitu diawali dengan merencanakan alternatif tindakan, implementasi tindakan, mengamati hasil tindakan, dan juga terakhir itu adalah melakukan refleksi. Saya coba memberikan ada 11 faktor penyebab yang tentu ini menjadi perhatian di 11 faktor penyebab penelitian tindakan sekolah itu belum memenuhi kriteria penilaian. Yang pertama saya gabung, ini adalah analisis statistik dan penelitian di PTS di 2020. Ini menjadi perhatian karena bedanya ada di masa pandemi dan sebelum pandemi. Pandemi itu adalah harus penelitiannya daring, sedangkan di sebelum pandemi itu adalah tatap muka. Kesesuaian bab 1 dan 2, 3, 4, dan 5 ini tentu menjadi faktor penting, sedangkan di kesesuaian judul, kesesuaian abstrak, latar belakang, sampai juga masalah dan tujuan serta kesimpulan ini menjadi suatu kesatuan, bahwa masalah itu dirumuskan menjadi tujuan harus dijawab oleh kesimpulan. Nah, berikutnya di kajian pustaka memaparkan variabel pada judul, kemudian ada rancangan penelitian memuat siklus 1 dan siklus 2 yang masing-masing ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, serta indikator keberhasilan masing-masing siklus ini juga penting, dan pembahasan memaparkan tindakan siklus 1 dan 2, serta di 10 itu adalah kesimpulan sesuai tujuan, dan juga harus memuat saran dan juga ada daftar rujukan. Nah, berikutnya adalah di lampiran, itu ada selengkap-lengkapnya itu dibuat, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengamatan, ada refleksi masing-masing siklus, ini juga harus disertakan, siklus 1 dan siklus 2,
Jadi apa perencanaannya, apa pelaksanaan, bagaimana mengamati, dan bagaimana merefleksi, instrumen dan rubrik penilaian untuk siklus 1 dan 2, foto-foto sesuai siklus, daftar hadir, rekap aktivitas proses dan peningkatan hasil, serta contoh pekerjaan guru itu menjadi sesuatu yang penting harus dilengkapi. Nah, di berikutnya adalah penyebab laporan penelitian tindakan sekolah itu belum memenuhi, ya itu tentu karena bisa dikatakan bahwa belum merupakan keprihatinan dari kepala sekolah. Ini di tagline ini saya sudah buat, ketika PTS itu diawali dengan keprihatinan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dapat berupa masalah dari akademik maupun manajerial dan juga mutu sekolah, ini penting, mengungkapkan permasalahannya apa, melakukan kajian teori, lalu menemukan solusi tindakan, kemudian akan terakhir itu disusun dalam bentuk laporan lengkap penelitian tindakan sekolah. Tagline ini penting untuk sahabat guru hebat, sehingga menghindari bahwa penyebab dari PTS itu belum memenuhi ketika sudah tagline ini diimplementasikan, sehingga hindari menggunakan analisis statistik. PTS pandemi, ya masa pandemi, berarti harus dilakukan secara daring. Apakah sinkronus atau asinkronus, nanti akan kita lihat. Judul yang diajukan jangan sampai mirip dengan peneliti yang sebelumnya atau peneliti lain. Dan sekali lagi, judul harus memenuhi 3 aspek, yaitu siapa yang ditingkatkan, apa yang ditingkatkan, melalui apa tindakan pembaharuan tersebut dilakukan. Nah, tentu kalau kita berbicara di masa pandemi, maka PTS itu fokusnya secara sinkronus itu adalah Zoom meeting, dan juga asinkronusnya adalah WhatsApp group dan Google Classroom untuk mendukung peningkatan hasil belajar. Nah, aspek pentingnya di sini adalah inovasi pembelajaran daring itu menuntut adanya strategi baru karena banyak permasalahan, mulai dari kemampuan guru beradaptasi dengan Zoom meeting dan juga menggunakan WA group, ini adalah WhatsApp group dan Google Classroom khususnya, harus didukung dengan kemampuan menyusun RPP dan PPT daring pada KD pandemi COVID-19, sehingga memudahkan mengimplementasikan pembelajaran berbasis penemuan untuk memberikan kesempatan siswa belajar menemukan konsep, bukan diberikan konsep oleh guru. Ini adalah sesuatu tantangan bagi guru, sehingga ini penting untuk dilakukan penelitian tindakan sekolah oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas pembina. Nah, pembelajaran sinkronus dengan asinkronus adalah permasalahan nyata dan mendesak agar dilakukan penelitian sehingga pembelajaran tidak dominan melalui pemberian tugas. Ini yang menjadi keluhan orang tua ketika sahabat guru tidak berimbang di dalam penggunaan antara menggunakan Zoom meeting, pembelajaran langsungnya, dan juga pembelajaran tidak langsungnya itu menggunakan WhatsApp group dan Google Classroom. Ini menjadi perhatian. Nah, sehingga penting untuk judul PTK yang bisa dirumuskan itu adalah yang pertama, peningkatan kemampuan guru SMA Negeri 3 Palangkaraya menggunakan pembelajaran daring dengan Zoom meeting melalui penyiapan RPP dan PPT KD pandemi COVID-19. Ini sesuatu yang sangat mendesak untuk dilakukan. Sedangkan di 2019 yang mungkin sudah dilakukan, peningkatan kemampuan tim pengembang kurikulum menyempurnakan buku 1 kurikulum SMK Negeri 2 Palangkaraya melalui in-house training. Ini 2 judul yang bisa digunakan untuk penelitian tindakan sekolah. Nah, di berikutnya tentu kesesuaian di bab 1, 2, 3, 4, dan 5 dan daftar pustaka serta lampiran ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, bagaimana kesesuaian latar belakang belum memaparkan kontribusi penulis melakukan tindakan pembaharuan,
serta belum adanya kesesuaian antara rumusan masalah dan tujuan dan kesimpulan, sehingga latar belakangnya itu tentu harus dimulai dengan memuat kondisi ideal, kondisi nyata, menemukan kesenjangan dan merumuskan inovasi pembelajaran sebagai tindakan pembaharuan. Di berikutnya adalah adanya kesesuaian antara rumusan masalah, tujuan, serta kesimpulan yang dirumuskan benar-benar telah menjawab tujuan penelitian. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh sahabat guru hebat semuanya. Nah, masuk ke kajian teori di tinjauan pustaka, tentu aspek pentingnya adalah memuat kajian teori, memaparkan semua variabel yang diteliti sesuai dengan urutan gradasi konsep pada judul, serta kerangka teori dan hasil penelitian terkait. Yang kedua adalah melakukan kajian dengan beberapa aspek dari penelitian terkait, khususnya dibantu dengan menggunakan Google Scholar. Ini akan memudahkan untuk sahabat guru hebat semua di dalam menentukan mencari literatur yang terupdate berdasarkan urutan tahun terbaru. Nah, menemukan teori yang dicari di dalam untuk mendukung kajian masalah yang diajukan, ini akan memperkuat proses daripada implementasi tindakan di siklus 1 dan siklus 2, yang masing-masing siklus itu ada 2 pertemuan sehingga total 4 pertemuan sebagai upaya meningkatkan gurunya yang diteliti, tetapi siswanya harus meningkat hasil belajarnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memaparkan kerangka penelitian sebagai gambaran awal bahwa peneliti telah didukung dengan kajian teori yang akan diterapkan selama siklus berulang yang dilakukan. Nah, di tahap berikutnya adalah rancangan PTS itu juga sama dengan PTK, yaitu memuat siklus 1 dan siklus 2, memaparkan aktivitas tindakan pembaharuan, serta yang kedua itu adalah memaparkan cara mengukur peningkatan kemampuan guru melalui penilaian akhir. Siklus menggunakan instrumen yang sudah disiapkan, yaitu sebagai post-test 1 dan post-test 2 mengakhiri siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya adalah peningkatan hasil belajar, ditentukan dengan menggunakan persentase yang diukur dengan membandingkan antara skor perolehan dengan skor total dikali 100, dan tentu juga ini adalah tanpa analisis statistik. Dan jika belum menemukan hasil yang maksimal, maka sahabat muda bisa melanjutkan ke siklus yang kedua, begitu juga jika diperlukan masih lanjut ke siklus yang ketiga. Nah, di metodologi penelitian ini tentu adalah yang penting bagaimana penelitian itu dilaksanakan di tempat tugas peneliti. Jadi subjek penelitiannya adalah guru, bisa juga tim pengembang kurikulum, bisa juga kelompok guru yang tergabung dalam MGMP di sekolah masing-masing, atau bisa juga dari tenaga administrasi. Nah, rancangan penelitian itu menggunakan 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2, yang masing-masing meliputi tindakan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ini adalah bagian dari pengulangan di siklus 1 dan siklus 2. Begitu juga peneliti merancang jadwal sesuai dengan masing-masing siklus, dilengkapi tanggal pelaksanaan dan juga tindakan pada masing-masing pertemuan 1 sampai 4. Dan setiap akhir dari siklus itu dilakukan post-test untuk menggambarkan peningkatan proses dan hasil belajar siswa. Nah, tentu di yang keempat, bagaimana peneliti mengidentifikasi masalah, sekaligus merumuskan alternatif penyelesaian masalah, menerapkan cara penyelesaian masalah, melakukan evaluasi terhadap tindakan, dan memberikan umpan balik melalui refleksi yang jika kita gambarkan dalam siklusnya itu adalah seperti gambar berikut. Ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada pengamatan atau observasi, dilanjutkan dengan refleksi. Hasil refleksi di siklus 1 ini akan otomatis sebagai
perencanaan di siklus 2, masuk ke pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, dan ini dilakukan secara berulang sehingga digambarkan siklus 1 dan siklus 2. Akhir dari siklus 1 akan dilakukan post-test, begitu juga akhir dari siklus 2 akan dilakukan post-test. Sehingga 6 kali pertemuan yang diperlukan di dalam satu PTS ini wajib dipenuhi syaratnya oleh sahabat guru hebat semua. Nah, yang cukup penting yang akan saya tampilkan ini adalah bagaimana indikator keberhasilan di relamasi di masing-masing siklus. Re-nya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi terakhir. Di perencanaan ada 5 aspek, yaitu menentukan subjek penelitian dengan setting penelitian yang sudah akan dilakukan. Settingnya bisa, kalau pengawas itu sekolah binaannya lebih dari 1, bisa digunakan 2 atau 3 sekolah binaan. Tetapi kalau kepala sekolah itu cukup di guru-guru yang ada, tinggal dipilih apakah guru-guru, tenaga administrasi, atau kelompok MGMP. Yang kedua adalah di perencanaan, indikator keberhasilannya adalah fokus observasi pada aspek pembelajaran oleh guru. Apakah itu akan dipilih, menetapkan teknik analisis data dan siapa yang akan mengumpulkan data. Apakah peneliti juga merangkap pengumpul data. Ini penting untuk disiasati. Kemudian menetapkan kriteria keberhasilan dalam upaya pemecahan masalah atau bukti yang dijadikan indikator adanya peningkatan hasil akibat implementasi tindakan. Dan yang berikutnya adalah menyiapkan sarana pendukung yang diperlukan di dalam implementasi tindakan. Kemudian di indikator keberhasilan pelaksanaan, tadi perencanaan, itu menerapkan tindakan perbaikan yang sudah disusun sesuai perencanaan dalam situasi aktual, ini yang penting. Kemudian implementasi tindakan adalah kegiatan inti dari PTS dan secara bersamaan juga dilakukan pengamatan, interpretasi, dan kegiatan refleksi. Sedangkan untuk di indikator keberhasilan pengamatan atau observasi, tentu di sini siapa yang akan melakukan, apakah nanti ada observer atau akan dilakukan sendiri oleh peneliti, ini disiasati. Harus mampu mencatat semua kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan berlangsung. Nah, berikutnya di kegiatan refleksinya itu adalah paling lama 24 jam setelah observasi harus dilakukan refleksi. Digelar itu dalam suasana kemitraan kalau nanti bersama dengan observer, kesepakatan apa yang harus diambil, berpijak pada rekaman data yang dibuat oleh pengamat, diinterpretasi secara bersama-sama bahwa acuannya adalah pada kerangka tindak perbaikan yang telah direncanakan, kemudian membahas penetapan sasaran dan strategi perbaikan untuk menentukan rencana tindak berikutnya. Nah, di hasil pembahasan saya kira juga ini memaparkan tahapan relamasinya, ya, rencana pelaksanaan pengamatan refleksi, dan juga mengamati memaparkan aktivitas proses dan hasil, kemudian ada memaparkan rekap penilaian, dan memaparkan hasil pembahasan yang merujuk kepada pendapat ahli. Nah, tentu di sini juga pembahasan itu harus melakukan pengujian argumen-argumen yang mendukung serta ada rujukan ahlinya, dan tentu kembali Google Scholar dan Sniffing Tool ini akan sangat membantu bahwa sahabat guru hebat membahas secara lebih berani. Nah, tentu simpulan dan saran ini mengacu pada rumusan masalah dan tujuan yang akan diajukan, serta sarannya boleh diambil dari 3 aspek yang saya berikan ini. Dan jangan lupa di daftar pustaka urutannya. Nah, ini cukup penting yang saya bisa tampilkan di bagian penunjang, bahwa PTS itu harus dilengkapi dengan program tindakan pada bagian penunjang. Ada program tindakan pada siklus 1 dan 2, itu apa? Betul-betul dijabarkan, instrumen dan contoh isian yang digunakan sebagai post-test dan juga akhir dari siklus 1 dan 2, daftar hadir subjek penelitian, contoh 3 pekerjaan guru, foto-foto, dan juga sampai ke surat izin penelitian dan dokumen pelaksanaan penelitian lain yang menunjang keaslian. Ingat, selengkap-lengkapnya. Keaslian itu adalah instrumen dan lampiran-lampiran selengkap-lengkapnya. Dan seminar, tolong diperhatikan 3 sekolah berbeda.
laporan dijilid, ada undangan dari pimpinan, kemudian ada notulen, dan juga dibuktikan dengan perpustakaan. Itu sahabat muda, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa yang belum sempat subscribe, like dan subscribe. Terima kasih kepada sahabat muda hebat semuanya.